Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yowananda Syarafina. Di sini akan menjelaskan salah satu teori perdagangan internasional, yaitu teori merkantilisme. Nah, sebelum itu, apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Nah, perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Nah, apa sih teori merkantilisme itu? Nah, merkantilisme ini merupakan sebuah filosofi ekonomi yang berdasarkan keyakinan bahwa yang pertama, kekayaan negara bergantung pada akumulasi harta karun, biasanya berupa emas. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kekayaan, kebijakan pemerintah yang harus dilakukan adalah meningkatkan ekspor dan membatasi impor. Nah, merkantilisme ini merupakan sebuah filosofi yang dipopulerkan oleh Smith yang berkembang pada abad ke-16 dan ke-18. Pemikiran merkantilisme sendiri mulai dituangkan dalam bentuk tulisan pada tahun 1613. Nah, tokoh-tokoh yang mengawali penulisan merkantilisme ini adalah Antonio Serra, Thomas More, dan David Hume. Nah, merkantilisme ini diartikan sebagai akumulasi pandangan bahwa logam mulia sebagai suatu kegiatan yang penting untuk kesejahteraan suatu negara. Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi yang mempromosikan ekspor dan menahan impor, sehingga mengakibatkan surplus perdagangan yang harus dibayar dalam bentuk emas dan perak. Nah, apa sih tanda yang mengawali perkembangan ekonomi merkantilisme ini? Nah, yang pertama, banyaknya penemuan dan penaklukan wilayah-wilayah geografi baru oleh negara-negara Eropa. Yang kedua, adanya arus-arus modal baru, baik dari wilayah geografi baru yang satu maupun ke wilayah geografi baru yang lainnya. Yang ketiga, kebangkitan para raja dan saudagar yang mendorong nasionalisme. Yang keempat, perkembangan perdagangan lokal menuju ke perdagangan baru ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapat keuntungan lebih besar lewat perdagangan luar negeri. Yang kelima, ada meredupnya kekuasaan lama gereja dan golongan ningrat. Nah, akhir dari sistem ekonomi merkantilisme ini mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.